Buhairah ini adalah pendeta yang tengah menunggu informasi tentang nabi terakhir. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya berkisah. Bersama saya Silviana, kita akan lanjutkan kisah tentang perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti judul yang tertera pada sampul, maka kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat terperinci jelas di dalam kitab Taurat dan Injil. Pendeta Yahudi dan Nasrani tahu betul tentang tanda-tanda kenabian ini. Mereka menunggu informasi tentang nabi terakhir. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita simak ceritanya. Setelah kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka sejak itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama pamannya Abu Thalib itu sejak 8 tahun hingga sekitar usianya 25 tahun. Teman-teman, Abu Thalib ini bukanlah orang kaya. Beliau adalah orang miskin, sementara keluarganya memiliki banyak anak. Sehingga seringkali Abu Thalib dan keluarganya ini harus menahan lapar karena kekurangan makanan. Dan dengan tambahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah keluarga mereka, sebenarnya menambah beban kepada Abu Thalib. Akan tetapi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hati yang sangat halus dan baik. Tanpa disuruh dan diminta, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berniat untuk membantu pamannya. Bagaimana caranya? Saat itu masyarakat Mekah banyak yang berprofesi sebagai peternak. Ada yang beternak kambing, ada yang beternak unta, dan jumlah ternak mereka, kambing-kambingnya bisa sampai puluhan hingga ratusan ekor. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan jasa menggembala kambing kepada para peternak tersebut. Nah, dari jasanya menggembalakan kambing ini, kemudian upah yang ia peroleh digunakan untuk membantu ekonomi pamannya. Masya Allah, begitu mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di usia 8 tahun beliau sudah melatih dirinya untuk mandiri, kemudian peka terhadap kondisi yang ada di keluarganya. Ini adalah salah satu teladan yang patut kita contoh dari diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menggembalakan kambingnya, dan sorenya beliau mengantarkan kambing-kambing tersebut ke kandangnya. Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati dan tanpa beban tentunya. Sebagai informasi tambahan, dengan hikmah Allah, semua nabi saat mereka di usia belia sebelum dinobatkan sebagai nabi adalah seorang penggembala. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali sebagai penggembala. Dengan menggembalakan kambing, secara tidak langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu belajar tentang kemandirian, kemudian kejujuran, dan juga berlatih menjadi seorang pemimpin. Ketika menggembalakan kambing, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus mencari padang rumput yang subur, kemudian mengarahkan ternak-ternaknya ke padang rumput tersebut. Beliau juga harus mengawasi ternak-ternaknya agar tidak tersesat dan lepas dari sekawanannya. Seperti yang kita tahu bahwasanya kambing-kambing ini adalah hewan yang suka berkelompok. Dan pada saat menggembala inilah Nabi bisa menunggu berjam-jam sambil bertafakur tentang manusia, tentang alam, tentang Tuhan pencipta manusia. Melalui pekerjaan ini juga Nabi Muhammad SAW memupuk sifat kejujuran yang sebenarnya sudah tertanam di hati beliau sejak ia masih kecil. Dan teman-teman, pemilik kambing, peternak yang menitipkan gembalaannya kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat senang jika Nabi Muhammad SAW yang menggembalakan kambing-kambing mereka. Karena Nabi Muhammad SAW ini selain memiliki sifat jujurnya, beliau adalah seorang yang penyayang binatang. Di bawah pengawasan Nabi, tidak ada seekor pun dari kambing-kambing mereka yang tersesat atau hilang, tidak ada pula yang terluka, tidak ada pula yang mati. Kambing-kambing ini justru tumbuh sehat dan sangat gemuk. Selanjutnya teman-teman, akhlak Nabi Muhammad SAW ini sangat mulia. Jadi
Karena kondisi ekonomi Abu Thalib yang sangat miskin, sementara anaknya banyak, setiap kali istri pamannya menyiapkan makanan untuk keluarga mereka, maka anak-anaknya itu sudah duluan nih menyerbu untuk merebut makanan tersebut. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak turut serta dalam merebutkan makanan. Nabi Muhammad SAW hanya duduk di pojokan. Dia menunggu saudara-saudara sepupunya selesai makan. Jika ada makanan sisa, barulah Rasulullah kemudian ikut makan. Namun jika tidak ada makanan sisa, maka Rasulullah pun harus menahan rasa lapar hingga waktu makan berikutnya. Gara-gara kejadian ini, pamannya Abu Thalib ini merasa sangat malu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena setiap kali waktu makan tiba, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah kebagian makanan karena memang habis dimakan oleh sepupunya tadi. Sehingga Abu Thalib berpesan kepada istrinya agar menyisihkan makanan untuk Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Teman-teman, di usia Nabi yang ke-12, Abu Thalib, pamannya, ingin melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Untuk pertama kalinya, Nabi Muhammad SAW bergelantung di baju pamannya, meminta untuk ikut. Rasulullah SAW itu seolah-olah tidak mau melepaskan kepergian pamannya tanpa dia. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memaksa untuk tetap ikut bersama pamannya. Abu Thalib heran dong, karena kan selama ini Nabi Muhammad SAW ini kan pemalu, gak pernah minta, gak pernah menuntut apapun pada pamannya. Namun hari itu Nabi Muhammad SAW terus membujuk pamannya agar diperkenankan Nabi untuk ikut dalam perjalanan dagang ke negeri Syam ini. Setelah bermusyawarah, maka kemudian Nabi Muhammad SAW pun ikut dalam perjalanan dagang tersebut. Nah, ini nih ada kejadian yang luar biasa di sini yang teman-teman gak boleh skip ya. Teman-teman, pada saat itu sudah mau tiba di negeri Syam, tepatnya di Syria. Kafilah dagang Abu Thalib ini melewati sebuah gereja. Di gereja itu ada seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah tengah melihat-lihat setiap kafilah dagang yang lewat di depan gerejanya. Buhairah ini adalah pendeta yang tengah menunggu informasi tentang Nabi terakhir. Secara kebetulan ia melihat kafilah dagang Abu Thalib dan ia merasakan ada kejanggalan yang tidak ada di kafilah-kafilah lain yang lewat. Karena di kafilah dagang Abu Thalib seolah-olah ada awan-awan kecil yang mengiringi kemanapun kafilah dagang ini pergi. Padahal saat itu kota Syria sedang panas-panasnya. Kemudian kafilah dagang Abu Thalib ini pun beristirahat di sekitar gereja tersebut. Semakin heran lagi ketika Buhairah melihat tiap pohon-pohon kurma yang berada di sekitar kafilah tersebut sedang menunduk memberikan sujud pada orang yang ada di kafilah dagang tersebut. Pendeta Buhairah ini memperhatikan, kemudian ia menyuruh salah satu pegawainya untuk bertanya ke kafilah dagang tersebut. Dikirimkannya lah orang, kemudian bertanyalah, dari mana kafilah dagang ini? Dari Jazirah Arab. Dari mana tepatnya? Dari kota Mekah. Pegawainya pun melaporkan kepada Buhairah, kemudian Buhairah berpesan kepada pegawainya, makan makanan sebaik mungkin dan undanglah mereka untuk makan. Diundanglah mereka, padahal sebelum-sebelumnya Buhairah tidak pernah menggubris setiap kafilah yang lewat di depan gerejanya, apalagi menyuguhkan makanan. Singkat cerita, masuklah kafilah Abu Thalib untuk makan. Saat kafilah ini masuk, yang ditinggalkan di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak diperbolehkan masuk karena masih kecil dan ditugaskan untuk menjaga perbekalan mereka. Nah, saat sedang makan, Buhairah perhatikan satu persatu wajah dari kafilah Abu Thalib.
Karena Buhairah tahu tentang ciri-ciri nabi terakhir, mulai dari alisnya, matanya, hidungnya, jalur nasabnya, semua jelas ada tertera di dalam kitab Injil yang ia pelajari. Dilihatlah semua wajah yang ada di ruangan, tidak ada ia lihat tanda-tanda kenabian pada mereka. Karena semua wajahnya sama aja. Abu Buhairah pun bertanya, apakah semua sudah diundang untuk hadir dan makan di ruangan ini? Jawab mereka, ada satu lagi anak kecil yang kami perintahkan untuk menjaga perbekalan kami. Lalu Abu Buhairah bertanya lagi, bolehkah saya menemuinya? Jawab mereka, boleh. Mereka sedang asik makan kan. Kemudian Abu Buhairah keluar menemui Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi tengah duduk. Lalu Abu Buhairah pun memanggil, hai anak kecil, ikutlah dengan saya. Buhairah kemudian menyuruh para pegawainya untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW menjaga perbekalan para kafilah Abu Thalib ini. Masuklah Nabi ke sebuah ruangan di gereja. Kemudian Nabi pun diajak berbicara oleh Buhairah ini. Teman-teman sekalian, di Mekah ada dua patung yang sangat dikultuskan oleh orang-orang Arab, yaitu patung Latta dan Uzza. Saking hebatnya patung ini menurut mereka, jadi kalau mereka bersumpah dengan menyebutkan dua patung ini, mereka tidak ada yang berani berdusta ataupun berbohong. Karena kalau berbohong mereka akan kualat. Buhairah tahu tentang hal ini. Kemudian dia berkata, hai anak kecil, demi Latta dan Uzza, aku ingin bertanya padamu dan jawablah dengan jujur. Kemudian ia dapati wajah Rasulullah dalam keadaan cemberut dan masam. Jangan engkau memintaku menjawab pertanyaan dengan menyebutkan kedua patung itu. Demi Allah, aku sangat membenci patung itu melebihi apapun. Begitu kata Rasulullah SAW. Buhairah tersenyum dan mengulangi pertanyaannya. Baiklah kalau begitu, aku akan bertanya padamu dengan menyebut nama Allah. Dan jawablah pertanyaanku dengan jujur. Wajah Nabi kemudian berubah cerah dan beliau mengangguk. Silahkan, bertanyalah kepadaku tentang apa yang ingin kau tanyakan. Teman-teman, kemudian Buhairah pun menanyakan banyak hal pada Nabi Muhammad SAW tentang tidur Nabi. Kemudian ia juga memperhatikan wajah Nabi, mulai dari alisnya, hidungnya, rahangnya, pipinya, postur tubuhnya, semuanya. Ia melihat dengan jelas tanda-tanda kenabian tersebut. Karena ciri fisik Nabi itu sangat luar biasa dan tersebutkan pula secara rinci di kitab mereka, Injil. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146 dan Al-An'am ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri kitab, Injil dan Taurat, mengenali diri Muhammad seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Jadi Buhairah ini begitu kenal tentang Nabi Muhammad SAW karena terinci di dalam kitab Injil. Dalam sebuah hadis, alis Nabi Muhammad SAW itu seperti busur panah yang lebar, berwarna hitam dan tebal. Bola mata beliau besar, kelopaknya dipenuhi oleh bulu mata yang lebat. Putihnya itu putih bersih dan hitamnya adalah hitam yang pekat. Hidung Nabi Muhammad SAW itu mancung, bibir, dahi, dan pipinya itu setara dengan wajahnya, tidak oval dan tidak juga bulat. Kulit Nabi Muhammad SAW sangat putih, sampai-sampai pipi Nabi Muhammad SAW itu kemerah-merahan. Nabi Muhammad SAW ini sangat tampan. Jika Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga dari ketampanan dunia, maka Nabi Muhammad SAW itu diberikan seluruh ketampanan dunia. Tidak ada seorang pun yang ketika melihat Nabi itu tidak suka. Beliaulah manusia pilihan, manusia terbaik yang Allah ciptakan. Paling sempurna akhlaknya, paling sempurna nasabnya, paling sempurna fisiknya, paling sempurna ilmunya. Beliaulah manusia terbaik. Buhairah memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Semua ciri yang tersebutkan di kitab Injil ada pada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah Nabi terakhir yang sedang ditunggu-tunggu oleh seluruh alam. Namun Buhairah kemudian masih bimbang. Ada satu ciri lagi yang ia ingin buktikan. Apa itu? Dalam Injil dan Taurat disebutkan
Setiap nabi memiliki tanda kenabian. Seperti apa tandanya? Tanda ini adalah sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging ini berwarna merah kehitam-hitaman. Daging ini juga memiliki rambut yang lebat. Maka Buhairah berkata, "Hai anak kecil, bolehkah aku melihat punggungmu?" Kata Nabi, "Iya silahkan." Dan Nabi membuka bajunya. Begitu Buhairah melihat tanda ini, Buhairah kemudian menciumi Nabi Muhammad SAW. Oh ya teman-teman, tanda kenabian ini sudah selesai karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, Khatamul Anbiya. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini perlu kita garis bawahi ya. Kembali lagi, pada saat itu Buhairah kemudian membawa Nabi Muhammad SAW ke ruang makan dan bertanya, "Siapa wali anak ini? Siapa wali anak ini?" Lalu kata Abu Thalib, "Saya ayahnya." Abu Thalib berkata bahwa dialah ayah dari Nabi Muhammad SAW. Kata Buhairah, "Tidak mungkin. Anak ini adalah anak yatim sejak usianya 6 bulan dalam kandungan. Ibunya wafat di usia 6 tahun, kemudian ia dipelihara kakeknya hingga usia 8 tahun. Jika kau adalah kerabatnya, maka engkau adalah pamannya." Kagetlah Abu Thalib, kok bisa pendeta ini tahu tentang keponakannya? "Dari mana Anda tahu semua ini?" tanya Abu Thalib. Buhairah pun kemudian berkata, "Semua ada dalam kitab suci kami. Ketahuilah, keponakanmu ini adalah nabi terakhir yang sedang ditunggu-tunggu. Dan kalau orang Yahudi dan Nasrani tahu tentang dia, maka mereka tidak akan segan-segan untuk membunuh keponakanmu. Bawa pulang ia kembali ke Mekah." Mendengar penuturan Buhairah, Abu Thalib kemudian cemas. Akhirnya dibawalah pulang Nabi Muhammad SAW ke Mekah saat itu juga. Teman-teman, untung saja Abu Thalib segera melaksanakan apa yang disarankan oleh Buhairah. Karena setelah Abu Thalib pulang, Buhairah didatangi oleh 3 orang ahli kitab yang bernama Zubair, Daris, dan Tamam. Ketiganya menyandang senjata di pinggang mereka. Mereka bertanya pada Buhairah, apakah ia melihat anak dengan ciri seperti ini, seperti itu? Ciri Nabi terakhir. Rupanya ketiga orang ini pun telah mendengar informasi tentang Nabi terakhir. Buhairah memandang senjata-senjata mereka dengan perasaan yang agak takut dan ngeri. Buhairah mengerti bahwa mereka mencari Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Kemudian Buhairah berusaha untuk mencegah mereka, menasehati mereka, mengingatkan mereka bahwa adanya kekuasaan Allah. Dan dengan izin Allah tentunya, mereka batal untuk mengejar dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah itu tadi, Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah dari kejahatan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi menjadi orang yang paling satria, paling mulia akhlaknya, paling baik nasabnya, paling sempurna ilmunya, paling bagus fisiknya. Semua kebaikan ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Beliaulah manusia terbaik. Masya Allah kan? Tidak salah jika Allah memerintahkan kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sampai di sini dulu kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan kepada Rabb yang menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini belum berakhir tentunya. Terus channel ini untuk melanjutkan kisah dari Nabi Muhammad SAW selanjutnya. Karena saya berencana untuk terus berkisah hingga Nabi Muhammad SAW wafat. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Jika teman-teman suka dengan video ini, please berikan jempol teman-teman di bawah. Dan teman-teman juga bisa memberikan dukungan dengan mensubscribe channel ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.